Pak kalau tidur gitu malam itu misalnya dempet-dempetan toh Pak. Kan lama nggak pulang Pak, nggak ketemu istri. Misalnya pernah nggak kejadian ada yang misalnya megang-megang temennya gitu Pak? Enggak, saya nggak pernah. Nggak pernah oh, Pak. Saya nggak pernah megang ini enggak. Mimpi kan? Lah ya. Enggak. Ngerayu-ngerayu nih. Tiba-tiba apa namanya membayangkan sampingnya itu istrinya itu loh Pak. Enggak ya? Enggak ada ya kejadian gitu ya? Enggak ada. Ya namanya orang kan nggak ada yang tahu Pak malam-malam ngelindur gitu ya. Sementara tidurnya kan berdempetan nggak ada jarak itu kan. Dan bapak-bapak semua ya, cowok-cowok semua itu loh. Iya. Jadi nggak ada yang istilahnya yang apa itu Pak, jeruk makan jeruk nggak ada ya? Nggak ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Pemirsa Jateng Pos TV, pada malam hari ini kami dari Jateng Pos TV mendatangi atau mengunjungi apa yang disebut sebuah rumah yang digunakan untuk Pondok Boro, teman-teman ya. Disebut Pondok Boro karena rumah ini digunakan untuk berteduh atau menginap oleh banyak orang yang bekerja di Semarang ini, tetapi rumahnya di luar kota. Nah, di Semarang ini ada satu tempat namanya Pondok Boro. Nah, teman-teman ini semuanya yang ada di samping saya ini adalah beliau-beliau bapak-bapak yang setiap malam tidur di Pondok Boro ini. Ini Pondok Boro ini namanya Pondok Boro Sumeneban, Darmin Sumeneban nomor 144, daerah Kauman, dekat Pasar Johar, Semarang Tengah, Jawa Tengah, teman-teman. Ya teman-teman di luar Semarang mungkin yang bermain di kota Semarang silahkan mampir ke sini melihat teman-teman kalau malam itu tidurnya itu ini teman-teman ya, tidurnya itu tidak di kamar-kamar tapi namanya Pondok Boro, tidurnya itu los-losan gitu ya, ada los gitu, ada tempat gitu. Nah teman-teman tidur di sini itu berdempetan teman-teman karena ini satu rumah ini menampung kurang lebih ya plus minus 100 orang ya setiap malam gitu. Setiap malam tidur di sini, bapak-bapak ini nanti kita ingin ngobrol sama beliau-beliau di tempat ini yang unik teman-teman, yang unik dan mungkin menarik juga bahwa di Pondok Boro ini sewanya itu per malam teman-teman ya, per malam itu Rp4.000 sekarang ya, Betul. bahkan dulu sebelumnya 3.000. Jadi ini kalau dibilang penginapan itu sangat murah ya, sangat murah. Jadi karena apa? Karena yang tidur di sini yang ini adalah bapak-bapak yang setiap hari bekerja di sekitar Pasar Johar ini atau di sekitaran kota Semarang. Nah ini pondok yang unik yang belakangan ini banyak dibicarakan publik karena sempat viral juga ya namanya Pondok Boro ini karena nginepnya itu murah sekali, murah sekali. Nah kita ingin tanya-tanya dengan bapak-bapak ini, salah satunya Pak siapa Pak? Pak Suryati. Pak Suryati. Iya. Yang agak kencang Pak. Pak Suryati. Pak Suryati. Pak Suryati ya. Betul. Sudah berapa lama tidur di Pondok Boro ini Pak? Sekitar 22 tahun. 22 tahun. Luar biasa lama sekali ya Pak ya. Yang lama. Berarti sejak apa muda itu Pak? Masih muda, betul. Waktu masih muda sebelum nikah sudah tidur di sini ya? Iya, Aslinya dari mana? dari Kebumen. Oh dari Kebumen. Jadi informasinya teman-teman bahwa yang di sini kebanyakan dari Kebumen ya. Betul. Dari Kebumen kebanyakan adalah teman-teman dari Kebumen yang merantau ke Semarang, bekerja dan pekerjaannya macam-macam. Umumnya tidurnya di sini, ngumpul di sini gitu. Bapak di sini 20 tahun, kerja apa Pak? Jahit.
Oh, jahit. Betul. Jahit celana. Jahit terpal. Oh, jahit terpal. Betul. Di mana, Pak? Di Bangetayu. Di Bangetayu. Oh, jauh dari sini ya? Jauh. Jadi ternyata beliau jahit terpal, teman-teman. Jadi mungkin di perusahaan terpal gitu ya, Pak ya? Betul. Oke. Kemudian tapi tidurnya di sini di Pondok Boro ini karena murah, gitu ya. Kosnya di sini murah. Betul. Oke, sudah 20 tahun. Dari dulu sampai sekarang jahit itu? Jahit terus. Oh, belum pernah pindah kerja? Belum. Oh. Kalau pulang ke Kebumen berapa bulan sekali? Enggak mesti, kadang ya 2 minggu, kadang 1 minggu, kadang 1 bulan. Enggak mesti. Ya. Enggak mesti. Tergantung sinyalnya ya. Iya, Kalau betul. pulang itu kalau pulang itu ngapain, Pak? Iya, ingin ketemu keluarga. Ketemu warga. Iya, betul. Sama Namanya nganter uang ya, Pak ya, yang ya, penting ya. penting itu. Iya, iya, iya. Oke. Untuk keluargaan masalah. Tidur di sini kenapa Pak kok harus kos di sini, kan banyak kos yang lain gitu? Ya, nyaman di sini masalahnya kan nyaman. Nyaman ya? Iya, betul. Nyamannya karena apa? Karena banyak teman. Banyak teman. Teman tuh luas lah, anggonya luas. Tempat luas. Iya. Murah Pak? Murah. Murah itu yang paling penting ya? Iya, itu. Bener semalam berapa? 4.000. 4.000. Itu yang harian ya? Iya. Ada yang kos yang bulanan juga ya? Ya ada kamaran. Ya kamar ada. ya, beda ya kalau kamar ya? Beda. Ya. Terus tidurnya ini seperti apa Pak di sini nih tidurnya? Ya di sini nih, Iya, tempat iya. sini nih. Di atas. Ada yang di atas, ada di sini. Iya. Iya. Jadi teman-teman di sini tempat tidurnya itu ada berapa ya? Yang di bawah itu 3 blok ya Pak ya. Ini blok tengah. Blok tengah itu ada 2 selasar teman-teman. Ya tengahnya untuk lewat, kanannya ini Buat kayak tidur. apa ya? Kayak panggung gitu ya dari kayu. Iya, Buat betul. tidurnya. Terus di sebelah kiri juga ada tempat sama untuk tidurnya. Kemudian ada blok yang kedua samping sana kanan, ada yang samping kiri. Kemudian ada yang di atas. Ini yang tidurnya lesehan bareng-bareng, yang bayarnya itu harian per hari 4.000. Tapi ada juga yang kamar ya Pak ya. Ada yang kamar ya, kos kamar ya, itu agak berbeda karena di situ bisa nyimpen barang. 4.000 itu mandi. Oke. Ya komplit bebas. Jadi bayar 4.000 per malam teman-teman, itu fasilitasnya sudah cukup lengkap. Jadi tempat tidur, kemudian mandi, kemudian listrik ya. Listrik. TV. Wah, ada TV. TV. Oke Pak, ini asiknya di tempat kayak gini nih apa Pak? Kan kalau orang kos di kamar-kamar mungkin capek tidur gitu ya. Kalau di tempat sini nih asiknya apa? Karena kan nggak ada batas ya. Iya. Asiknya apa? Asiknya kan gini, asiknya kan kalau pulang ya pasti lapor. Kalau datang lapor. Lapor. Masalah ada kantorannya. Oh, ada kantorannya, ada yang ngelola lah ya. Iya, ada Nggak, yang maksud ngelola. saya kan nyamannya tadi dulu di tempat di sini karena bareng teman-teman. Kalau malam bisa ngobrol, bisa main gaple atau apa gitu. Enggak gapleng. Enggak. Cuma nyamannya ya buat obrol-obrolan gini, nyaman, saling bercanda, bercanda. Iya. Satu orang per orangnya sudah saudara. Oh saudara, Iya. seperti saudara ya. Iya. Padahal ini yang kumpul di sini nih dari bermacam-macam daerah ya. Iya. Beda-beda ya. Bapak dari mana? Saya dari Purworejo. Purworejo. Jenengan Om? Seragen. Oh ini Seragen teman-teman. Beliau? Yo Kebumen. Kebumen. Kebumen juga. Wah ya, kebanyakan Kebumen. Iya, kebanyakan kebun. Tapi ya Baik. hampir di seluruh kabupaten di Jawa Tengah, 35 kabupaten kayaknya ada di sini ya Pak ya. Ada. Yang Pondok Boro. Tapi mayoritas memang Pak. Kebumen. Monggo. Dari mana Pak? Solo. Solo ya. Tadi kebanyakan dari Kebumen karena sejarahnya itu tadi saya ngobrol sama pengelola itu dulu tempat ini dikelola oleh salah satu warga ya di Semarang, namanya Pak Darmin ya. Pak Darmin itu adalah beliau orang yang pertama yang dipasrai oleh pemilik bangunan ini teman-teman. Pemilik bangunan ini yang punya adalah orang Cina. Orang Cina waktu itu zaman Belanda. Kemudian meninggal, nggak punya anak gitu, nggak punya ini, diserahkan sama namanya Pak Darmin ya. Nah Pak Darmin itu kemudian sudah meninggal, lalu tempat ini, bangunan ini kemudian turun-temurun ke anaknya, kemudian ke cucunya sampai, jadi itu amanahnya yang punya dulu nih Pak. Silakan tempat ini dipakai untuk teman-teman Pondok Boro ini, tetapi tidak boleh dijual gitu ya amanahnya. Nah sampai sekarang teman-teman langsung. Nah Pak Darmin itu orang asli dari Kebumen ya, maka di sini banyak yang Pondok Boro itu orang-orang dari Kebumen gitu ya ceritanya. Tapi sebetulnya daerah-daerah lain di kabupaten kota di Jawa Tengah ada banyak.
Oke Pak, kemudian kalau yang lain ini kerjanya apa ini? Bapak ini apa? Saya pedagang kaki 5 Kaki 5 ya. Di mana? di pasar. Pasar Johar ya? Keliling kemana aja. Oh keliling. Bapaknya apa dagangannya Pak? Dagangnya plastik, ember. Oh itu ya ember yang berarti yang keliling di kampung-kampung itu ya. Iya. Kalau Bapak? KBKB, bongkar muat barang. Oh bukan mau barang. Di sini aja berarti di Damaran. di sekitar Damaran sih. Johar ya. Terus kalau Omnya? Samping ya. Oh bongkar muat ya. Bongkar muat. Jadi teman-teman ini kalau siang ini tempat ini kosong gitu ya. Iya betul. Semuanya menyebar bekerja dengan profesi masing-masing. Ada yang bongkar muat, ada yang jualan barang keliling, ada yang kerja di pabrik jahit, terpal, ada yang macam-macam lah pokoknya. Asongan ya. Kayaknya ada yang jualan pisau-pisau itu juga ya. Oh, dari Sragen ya. Oh ya. Ini memang unik teman-teman. Jadi satu-satunya ya kayaknya nih di negara kita ada kos atau tempat rumah untuk tempat boro yang bayarnya itu harian murah, cuma Rp4.000. Sehingga teman-teman yang merantau di Kota Semarang ini memilih tempat ini karena satu murah, kemudian temannya banyak, di sini bisa ngobrol kalau malam. Bahkan bisa sambil rokokan, ngeteh, ngopi gitu di sini Pak ya? Bisa. Ya. Pak aman Pak tidur di sini Pak? Alhamdulillah aman sih, alhamdulillah. Dari sekian banyak orang hampir 100 itu kenal Pak? Satu-satunya kenal? Ya, kenal semua, ini pada saudara, ya. iya sudah seperti kandung. Ya. Jadi saling mengamankan diri lah ya, karena kenal ya. Penting jaga jinaga lah. Iya. Pak tidurnya empet-empetan gitu, berdempetan? Ya di atas ya dempetan dah sih. Dempetan ya. Ini cukup ya 100 orang tidur di sini semua cukup ya? Cukup. Cukup ya. 200. Oh, sebelumnya sempat 200 ya? Ya 200 ya, belumnya 200. Oh, berarti semakin kesini semakin berkurang. Iya. Kenapa kok berkurang, Pak? Sudah tua Udah ada tua kan banyak di kampung. Ada yang pensiun, Iya, enggak ada yang berangkat meninggal ya, Iya. gitu ya. Tidak diteruskan oleh anak-anaknya ya? Enggak, iya. Enggak ya. Ini memang unik dan menarik teman-teman. Jadi kekeluargaannya luar biasa di sini. Istilahnya merantau tapi seneng ya, happy ya. Karena kalau malam capek kumpul di sini ngobrol ya. Betul. Ngobrol berkeluh kesah gitulah ya, bercerita ngalor ngidul, yang penting nyaman, kemudian melupakan urusan-urusan besok pagi berangkat lagi. Iya. Oke. Kalau sistem bayarnya harian atau bulanan, Pak? Kalau saya isi setiap pulang. Oh, setiap pulang. Iya, setiap pulang bayar. Kalau mau pulang baru bayar. Iya. Kalau pulangnya setahun ya baru bayar setahun gitu. Ya, kalau bisa ya nyicil, biar jangan keberatan. Karena kan pengelola butuh untuk bayar listrik ya, Pak. Iya, Air, betul. listrik, ya. Nah, iya. Setahun ya nanti di Nah, ibu negara datang. yang penting 1 bulan bayar. Bapak punya anak berapa, Pak? Dua. Sekarang sudah apa anaknya? Sudah rumah tangga semua. Rumah tangga semua. Iya. Jadi hasil boro 20 tahun di Semarang itu untuk apa aja duitnya, Pak? Ya untuk di rumah ya untuk masa depan anak-anak, demi Menyekolahkan keluarga. anak itu? Iya, Anaknya sekolah sampai apa, Pak? cuman SD. Iya. Untuk bangun rumah? Iya, bangun rumah. Bangun rumah ya. Iya, alhamdulillah. sawah banyak ini. Wah, Enggak, bukan. Tanya ada tetanggane. jadi hasilnya untuk bisa beli kebun sawah juga, Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak ya. Jadi Bapak jahit terpal itu sebulan berapa gajinya kira-kira, Pak? Kalau di situ enggak bulanan, cuman borongan. Borongan. Oh, Borongan. borongan itu dapatnya kalau sebulan berapa? Ya, paling misalkan 1 minggu. Oke, berapa 1 minggu? Ya kadang ya enggak mestilah kalau untuk borongannya setiap minggu ramai ya uangnya banyak. Kalau sepi ya sepi. Ya enggak Maksudnya ya mesti kalau ya. di rata-rata itu Ya berapa? paling ya 600. 600 seminggu ya? Iya, ya. 6 kali 6 ya, 24 ya, nggih, Pak. Lumayan ya. Iya. Di sini makannya gimana, Pak? Makannya di mana? Di tempat bos. Di tempat. Iya. Kalau yang lain-lain ini makannya di mana, Pak? Ya di warung-warung di lapangan ya. Nah, di sini tidak masak ya? Tidak boleh masak ya. Iya. Jadi teman-teman di kos ini, di tempat boro ini hanya tiduran, untuk tidur, nggak boleh untuk aktivitas masak lah intinya ya. Supaya nyaman ya, Pak ya. Iya. Ada kegiatan apa di sini yang sifatnya untuk kekompakan itu, ada kegiatan apa, Pak? Kalau di sini ya di waktu dulu pengajian. Oh, ada pengajian di sini? Iya, waktu dulu, sekarang enggak. Yasin tahlil maksudnya? Iya. Setiap hari apa? Malam Jumat? Iya. Sekarang enggak? Enggak.
Dulu. Lah kenapa Pak ada dulu? Harusnya kan ya sampai sekarang Pak. Sekarang kena orangnya kan sedikit. Sedikit ya. Kayaknya di sini Lupa pastinya ada jauh. musola juga ya Pak ya? Ada. Itu. Ya untuk sholat ya samping situ ya. Iya. Ya, ini memang teman-teman sekali lagi tempat yang unik, Pondok Boro namanya. Pondok Boro Darmin Sumeneban 144 itu nomornya ya Pak, nomor rumahnya ya. Iya. Ada kamar mandi berapa berarti Pak untuk sekian banyak orang? Los. Los itu gimana maksudnya? Ya cuman di peta-peta. Oh. Cuman ada Ruangan panjang sumurnya. gitu mandi. Ya, saling lihat lah Pak mandinya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. 10 orang ya bisa mandi sama-sama. Satu ruangan itu tidak ada sekatnya ya. Enggak ada. Jadi bersamaan. Mandi bersamaan ya. Iya. Di Mbak Saulin. Kalau dulu itu WC-nya itu cuman God. Sekarang di petak-petak. Terus kalau pakai kloset mandi ininya tinjaunya keluar. Sekarang oleh pemerintah bahwa harus pakai kloset. Oke. Terus saya buatkan kloset. Siap. Oke. Jadi mandinya bareng-bareng teman-teman, satu los begitu mandi bareng 20 orang, 10 orang bapak-bapak mandi bareng ya. Enggak apa-apa sudah dewasa semua ya. Iya. Pak kalau tidur gitu malam itu misalnya dempet-dempetan toh Pak, kan lama nggak pulang Pak, nggak ketemu istri, misalnya pernah nggak kejadian ada yang misalnya megang-megang temennya gitu Pak? Enggak, saya enggak pernah. Enggak pernah, Pak. Saya enggak pernah Masa, megang Pak? begini, enggak. Mimpi kan? Lah ya, Enggak. Ngerayu-ngerayu nih. tiba-tiba Anwit. apa namanya membayangkan sampingnya itu istrinya itu loh Pak? Enggak ya? Betul. Enggak ada ya kejadian gitu ya? Enggak ada. Ya namanya orang kan nggak ada yang tahu Pak, malam-malam ngelindur gitu ya. Sementara tidurnya kan berdempetan, nggak ada jarak itu kan. Dan bapak-bapak semua ya, cowok-cowok semua itu loh. Iya. Jadi nggak ada yang istilahnya yang apa itu Pak, jeruk makan jeruk nggak ada ya? Enggak ada. Kalau ada dikeluarin ya. Itu penyakit itu Pak kalau ada Iya. Pak. Suruh segera pulang aja ketemu istrinya ya. Ya, Pak Johar itu sekarang kan nggak seperti dulu ya. Sekarang dibangun lebih rapi. Itu Johar Pasar Johar itu sekarang lebih ramai apa sepi Pak? Sepi Sekarang sekarang. pecah jadi 3. Jadi 3. Iya. Di Ini yang Masjid Aku sama di Penggaron. Oh iya. Gua di Penggaron sekarang. Iya, pecah ya karena waktu itu dipindah sementara dan tidak ada yang balik ke sini juga, sebagian nggak kembali. Nah terus sepi berdampak dong Pak dengan pekerjaan Bapak yang bongkar muat gitu ya? Ada. Berdampak ya. Berdampak berapa persen Pak dibanding dulu? Ya 50%. 50% ya. Kalau dulu mungkin bongkar muatnya banyak, sekarang jadi sedikit ya. Jadi memang Mangkat. Nah ini anu malam ini. Pusat malam itu Pak. malam. Ini ada yang kerja malam? Ada. Oh, banyak yang kerja malam ya? Keliling. Itu yang Oh, asongan rokok keliling itu. iya ada. Oh, berarti kalau Pulangnya pagi. ya kalau malamnya kerja, tidurnya sini siangnya ya? Siang. Oh, tapi mayoritas kerja siang ya Pak ya? Iya, mayoritas siang. Ada arisan-arisan gitu di sini Pak? Enggak ada. Ada ya. Enaknya lagi Pak kalau bareng-bareng itu kalau enggak punya uang bisa pinjam Pak ya? Malam bisa. Bisa ya? Bisa. Asal dikembalikan ya Pak? Iya. Kalau masuk angin gampang. Kenapa? Dikerokin ya? Oh iya dikerokin temennya ya. Iya. Unik memang, sekali lagi unik nih Pondok Boro namanya, Pondok Boro Darmin Sumenepan 144. Jadi teman-teman kalau ke Pasar Johar silahkan mampir. Kalau pengen ketemu Bapak adalah malam kayak gini, ini jam sekitar jam 9 ya Pak ya? Iya. Jam 9 ini tanggal 4 November saya datang ke sini ke Pondok Boro Darmin Sumenepan 144 di dekatnya Pasar Johar teman-teman di daerah Kauman Semarang Tengah. Jadi bisa ngobrol dengan beliau-beliau, merasakan malam hari di sini asik ya, nongkrong itu kayak ingat di kampung Pak. Jadi ya, Betul. di kampung ya, padahal Bapak ini berangkat dari berbeda-beda daerah ya. Iya. Seragen, Solo, Wonogiri mungkin ya. Iya. Daerah Kebumen banyak gitu juga ya. Purworejo. Purworejo ya. Jadi apa namanya, mau tidak mau di sini ada pembauran ya Pak ya. Mungkin bahasa, mungkin juga adat istiadat. Kita akhirnya itu saling bertukar pengalaman dan segala macam. Ada yang paling lama di sini berapa lama Pak?
Sama. Ada yang Pak Kalijan itu 50 tahun. 50 tahun. Ya, asongan dagang rokok itu. Masih nih? Masih ini Jualan malam, Pak. semalam. 50 tahun teman-teman, jadi setengah abad. Jadi Setengah abad, ya. seumurnya kos di sini ya. Iya. Tapi pulang kemana beliau? Dia pulang ke Kebumen. Kebumen juga ya. Jadi sekarang jualan orangnya kan belum pulang. Pahlawan. Belum pulang. Ya jualan di Pahlawan. Di Pahlawan ya, keliling-keliling ya. Iya. Ya, jadi memang sekali lagi tempat ini sangat membantu teman-teman untuk untuk kaum urban ya namanya di Kota Semarang. Untuk kaum urban yang biasanya kalau di kota-kota besar itu kos biaya hidup itu mahal, tempat tinggal mahal, kos mahal, macam-macam mahal. Nah ini di Semarang ini ada bangunan tua, ya bangunan tua yang memang khusus diperuntukkan untuk kos orang-orang urban yang membayar murah. Jadi ini sangat membantu sekali. Dan ini mungkin seharusnya kayak gini ya. Hari ini milik swasta ya, harusnya ya pemerintah barangkali memikirkan seperti ini ya, mungkin ya menyiapkan tempat-tempat untuk tinggal yang murah, intinya itu. Jadi teman-teman itu kunjungan kita ke Pondok Boro Darmin Sumenepan ini, kita ngobrol sama bapak-bapak ini sebagian, mudah-mudahan cukup memberi informasi buat teman-teman semuanya yang mungkin selama ini tidak tahu bahwa di Semarang ada kos-kosan sangat murah per malam cuma 4.000. Penghuninya ada 100 orang dan beliau adalah orang-orang yang bekerja setiap hari itu ada asongan, ada bongkar muat, ada buruh pabrik, ada jualan angkringan, macam-macam lah. Kalau malam berkumpul di sini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.